Mas, ini mas, temanku jatuh mas, temanku jatuh. Loh, jatuh di mana? Di sana loh mas, di bawah air terjun. Devri ini cerita, karena dia tetap harus cerita ke Frans. Frans, kepalanya itu bolong, Frans. Mungkin dia ini jatuh, terus kepalanya nancep ke batu yang agak tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Devri dan Frans. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, yang sudah subscribe, yang sudah menyempatkan mengisi di kolom komentar, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Devri. Jadi Devri lahir dan besar di Gresik, Jawa Timur. Dan pada waktu kuliah, dia memutuskan untuk kuliah di Surabaya. Nah, singkat cerita, waktu itu Devri ini ngekos di salah satu kos-kosan dan dia punya sahabat baik. Ada sahabat baiknya ini yang namanya Frans. Frans ini asalnya dari Kalimantan. Dia kuliah di Surabaya juga di kampus yang sama dan kebetulan dia ngekos di kos-kosan yang sama dengan si Devri, hanya beda kamar. Jadi selama tinggal di sana, Devri dan Frans ini bersahabat. Selain mereka juga satu kampus, mereka kemana-mana selalu bareng. Sampai pada satu ketika, waktu itu mereka ini menginjak di semester 5. Si Frans ini tahu semua tentang latar belakang si Devri, tentang keluarganya dan lain sebagainya. Jadi Devri ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia punya kakak perempuan dan adik yang perempuan juga. Jadi dia laki-laki sendiri. Pada waktu si Devri ini menginjak di semester 5, si Frans ini tahu semua bahwa Devri ini lagi ada masalah dengan keluarganya. Terutama adalah masalah kedua orang tuanya yang memutuskan ingin bercerai pada waktu itu. Jadi pada saat kalut seperti itu, si Frans inilah yang menemani kemana-mana. Nah, sampai pada suatu ketika, orang tuanya Devri ini nyuruh Devri untuk pulang. Dan pada waktu itulah Devri ini benar-benar marah dengan kedua orang tuanya. Karena gimana pun juga, dia merasa dia ini sebagai anak laki-laki seorang diri. Dia harus menasehati kedua orang tuanya supaya mereka berdua ini nggak cerai. Tapi karena kedua orang tuanya ngotot ingin berpisah, pada waktu itu si Devri ini nggak bisa ngasih keputusan apa-apa. Dia akhirnya keluar dari rumah.
Ketika dia kembali ke kos, dia cerita semua ke Franz itu. Nah, pada waktu itulah si Franz bilang, ya sudah, terus ini rencanamu gimana, Dev? Aku pengen menyepi aku, Franz. Mau menyepi kemana? Apa kita mau ke gunung aja? Nah, ada satu tempat yang mereka suka. Dulu ketika pertama kali mereka datang ke tempat ini, pada waktu mengikuti sebuah diklat atau pendidikan dan latihan, waktu itu ada acara kampus, dan mereka menggelar acara di sana. Setelah kenal tempat itu, akhirnya mereka sering bepergian ke sana. Pada waktu weekend, mereka camping di sana. Nah, waktu itulah si Franz ini bilang ke Devri, gimana kalau ke sana aja? Akhirnya mereka pun setuju. Kita berapa hari, Franz, ke sana? Ya sudah, terserah kamu. Aku free lah. Loh, terus berarti kita bolos kuliah? Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan berangkat. Hari itu hari Rabu, mereka berkemas-kemas, tenda dibawa dan segala keperluan dibawa. Mereka bawa bekal yang agak banyak. Berangkatlah mereka menuju ke tempat tersebut. Jadi tempat ini sebenarnya adalah sebuah bumi perkemahan yang bisa ditempuh dari Surabaya itu sekitar 2 jam perjalanan. Nah, di tempat ini juga dekat dengan jalur pendakian di sebuah gunung yang cukup ternama di Jawa Timur. Nah, begitu mereka sampai sana, suasana itu memang sepi karena hari itu adalah hari Rabu, hari biasa. Mereka pun mendirikan tenda dan mulailah mereka masak-masak, ngobrol-ngobrol satu sama lain. Sampai kemudian di sekitaran maghrib, ada sepasang suami istri yang tinggalnya memang ada di bagian atas gunung tersebut. Jadi suami istri ini yang laki-laki pekerjaannya sebagai karyawan perhutani dan istrinya buka warung di area tersebut. Nah, pada waktu itu karena mereka ini sudah agak kenal dengan sepasang suami istri, mereka pun nyapa. Nah, sepasang suami istri ini pun tanya, loh kok tumben Mas, hari biasa kok kesini? Memang ada acara atau gimana nanti? Oh enggak Pak, memang ini kami sendirian berdua aja, karena memang nggak ada kegiatan. Jadi kami memutuskan ke sini. Oh ya sudah, hati-hati Mas. Nah, mereka ngelihat bapak dan ibu ini menuju ke rumahnya. Jadi rumahnya itu terlihat nggak terlalu jauh, masih kelihatan dari bumi perkemahan itu. Tapi di atas jam 5 sore mereka sudah ada di dalam dan nggak melakukan aktivitas di luar. Nah, mulailah mereka malam itu masak-masak dan lain sebagainya. Malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah, keesokan harinya, di sekitar jam 2 siang, ternyata teman-teman Devri dan Franz ini datang. Ada 4 orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Ternyata mereka ini dapat kabar dari beberapa teman Devri yang ada di kos bahwa Devri dan Franz naik ke gunung tersebut, ke bumi perkemahan itu. Jadi 4 orang ini pun datang, mereka akhirnya bikin tenda di sana dan ikut camping di tempat itu. Nah, malam itu akhirnya si Franz dan Devri ini seneng karena ada temennya. Nah, ternyata di hari Sabtu, 4 orang temannya Devri dan Franz ini pamit pulang karena ada salah satu temannya ini yang sepupunya menikah. Mereka pun pamit pulang dan gak lama setelah itu sekitar jam 3 sore datanglah beberapa rombongan. Karena hari itu hari Sabtu, bumi perkemahan ini terlihat sangat ramai sekali, banyak aktivitas di sana. Jadi di satu sisi, Franz dan Devri itu merasa senang karena banyak temannya, tapi di satu sisi lain mereka merasa agak terganggu juga karena suasana begitu ramai. Ada yang masang sound system dan segala macam. Kejadian itu sampai di hari Minggu, sekitar jam 3 sore, mulai rombongan-rombongan ini mulai berkemas masing-masing. Nah, pada waktu itulah ada beberapa rombongan yang menghampiri Devri dan Franz. Mereka ini ngasih beras dan ngasih mie instan. Pokoknya waktu itu bahan-bahan makanan sisa ini diserahkan ke Franz dan Devri. Nah, waktu itu Franz dan Devri ini mikir, wah ini kalau kayak gini kita bisa-bisa beberapa hari lagi tinggal di sini, Dev. Ya sudahlah, nggak apa-apa, namanya rezeki. Diterimalah waktu itu. Nah, sekitar jam 4 sore, suasana bumi perkemahan ini sudah mulai sepi lagi. Sampai jam 5 sore mereka pun memutuskan masak dan waktu itu benar-benar sepi, nggak ada yang lewat satupun. Nah, pada waktu mereka masak ini, pada saat masakan mereka ini sudah mau matang dan mereka sudah bersiap-siap bikin kopi, waktu itu menunjukkan sekitar jam setengah 6, jadi menjelang maghrib.
tiba-tiba ada suara langkah kaki yang datang dari atas. Bek, bek. Mereka pun lihat, loh, ini kok masih ada orang. Oh, mungkin dari air terjun, karena di atas memang ada air terjun. Lah, 2 orang ini ternyata cewek-cewek. Loh mbak, dari mana kok jam segini baru turun? Ternyata si cewek-cewek ini nangis, wajahnya pucat sekali. Loh mbak, kenapa mbak? Dihampirilah, karena si David dan Franz itu juga khawatir. Begitu dihampiri, nggak lama kemudian ada 2 orang laki-laki ini yang lari dari belakang. Loh mas, kenapa mas? Jadi terlihat sekali kalau mereka itu gugup. Mas, ini mas, temanku jatuh mas, temanku jatuh. Loh jatuh di mana? Di sana loh mas, di bawah air terjun. Lah terus yang di sana ada siapa? Ada 2 orang temanku lagi. Mereka nggak bisa ngangkat mas, karena kondisinya parah. Lah akhirnya Devri dan Franz ini juga bingung. Ya sudah, ayo diantar ke sana mas. Sedangkan kondisi pada waktu itu jalur ini sudah agak susah, apalagi ditambah suasana ini sudah mulai gelap. Begitu mereka memasuki hutan, suasana benar-benar gelap, dan waktu itu Devri dan Franz ini lupa nggak bawa headlamp. Headlamp mereka tinggal di tenda. Begitu mereka jalan, akhirnya ayo kita ambil headlamp lagi aja. Kita ambil headlamp dulu supaya nanti di sana kita nggak kesusahan, karena pasti gelap nyampe di sana. Akhirnya otomatis mereka balik lagi ke tenda, ambil headlamp. Nah, itu memakan waktu sekitar hampir 20 menitan. Begitu mereka kembali ke titik semula, ini juga diperlukan waktu sekitar 20 menit. Belum lagi jalan menuju ke lokasi kejadian. Nah, pada waktu itu akhirnya mereka pun jalan. Sambil jalan ini, si Devri tanya ke 2 orang laki-laki, itu kronologinya gimana mas? Tadi itu kami turun mas ke bawah, terus mandi-mandi dan lain sebagainya. Begitu mau balik, ternyata ada satu teman kami ini yang kepreset. Waktu itulah kami ini benar-benar kebingungan, kayaknya bocor mas kepalanya. Nah di situ Devri ini langsung berpikir yang panjang. Nah, terus ini gimana? Terus evakuasinya gimana? Apalagi Devri dan Franz ini tahu bahwa lokasi itu memang turun ke jurang dan diperlukan tali untuk turun ke sana. Jadi lokasi ini sebenarnya hanya diketahui oleh beberapa orang. Dan kalau ada orang-orang yang turun ke sana, pasti mereka sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Karena jalurnya benar-benar curam. Begitu mereka sampai sekitar 30 menit mereka jalan, sampailah mereka di tepi jurang. Dan mereka harus menuruni tepi jurang menggunakan tali. Ada beberapa tali yang sudah dipasang oleh mungkin warga sekitar yang memasang, mereka pun turun. Dan setelah turun itu mereka harus melewati sungai yang agak deras alirannya. Dan sungai ini begitu semakin didekati, ada tebing-tebing di kanan kiri yang membuat mereka itu harus memasuki sungai itu, dan dalam sungai itu di sekitaran pusar orang dewasa. Jadi mereka harus melewati sungai tersebut, kemudian mereka sampai di lokasi kejadian. Nah di sana ada 2 orang temannya yang sudah ngangkat korban dengan sangat susah payah. Jadi hampir berjam-jam mereka ini hanya bisa mengangkat si korban itu nggak sampai di tepian tebing. Nah begitu Devri dan Franz ngelihat, akhirnya mereka pun memutuskan, mas ini kondisinya parah, harus diangkat rame-rame, bergantian. Jadi ada yang jaga di sini dan saya jaga di sini. Jadi diurut. Dan dengan posisi seperti itu, akhirnya mereka bikin satu barisan. Si korban ini dibawa satu persatu, diangkat, kemudian diserahkan ke orang yang satunya lagi. Begitu bagian Devri, dia ngelihat korban ini sudah wajahnya sudah pucat. Dan di bagian kepala bagian depan ini bocor. Terlihat sekali lubang di sana dan mengeluarkan isi-isi dari kepalanya. Di situ Devri pertama kalinya ngelihat korban yang semacam itu. Jadi dia ngerasa agak jijik. Terus menyerahkan korban ini ke Franz. Nah, Franz waktu itu cuma bisa ngelihat ke atas karena dia benar-benar takut. Dia ngelihat ke atas sambil ngangkat korban, diserahkan ke orang yang di sampingnya. Begitu seterusnya. Orang-orang yang tadinya sudah ngangkat, mereka pindah ke arah sana. Begitu seterusnya sampai mereka melewati tebing yang curam itu. Nah, yang mereka pikirkan kedua, gimana caranya bawa korban naik ke atas. Karena jalannya curam dan hanya mengandalkan tali. Jadi waktu itu Franz bilang, ini korban ini coba digendong, nanti ditali sama sesuatu, entah itu
baju atau celana atau ikat pinggang, terserah. Pokoknya yang jelas korban ini harus digendong oleh satu orang. Nah ternyata waktu itu teman-temannya ini saling ngelihat satu sama lain. Kelihatan sekali kalau teman-temannya ini juga takut. Akhirnya tanpa pikir panjang, Devri bilang, ya sudah sini, biar aku gendong mas. Ayo mas, ini sudah mulai malam. Kita belum laporan ke bawah juga. Jadi korban ini digendong oleh Devri. Dan itulah untuk pertama kalinya Devri ini gendong korban kecelakaan. Begitu Devri gendong, ada ikat pinggang yang diikat seadanya, sarung diikat supaya korban ini nggak jatuh ke belakang. Devri pun mulai naik menggunakan tali, didorong oleh beberapa orang-orang yang ada di bawah. Nah, hampir 30 menit mereka pun sampai di atas. Barulah dari situ mereka bisa jalan dengan normal. Sekitar 30 menit lagi berjalan, mereka sampai di bumi perkemahan. Akhirnya Devri membangunkan si pasang suami istri yang ada di rumah itu. Dibangunkan, Pak, ini ada korban kecelakaan, Pak. Nah, si bapak-bapak ini langsung buka pintu, dilihat, loh. Terus, ayo mas, dibawa ke bawah aja, mas. Motor bapak-bapak ini pun dikeluarkan. Jadi korban ini ditaruh di tengah. Langsunglah mereka menuruni bukit itu menuju ke pos perizinan di bawah. Begitu sampai di bawah, langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Dari situlah Devri sudah nggak bisa menemani lagi. Mereka pamit ke teman-temannya. Si Devri pun balik ke atas. Nah, begitu sampai di atas, Devri dan Frans ini langsung memutuskan mandi. Meskipun waktu itu sangat dingin sekali. Karena di bagian baju Devri ini banyak sekali lumuran darah, dan setelah itu mereka pun kembali ke tenda. Jadi pada saat itu sekitar jam 9 malam, Devri dan Frans ini hanya diam merenungi keadaan waktu itu. Jadi waktu itu mereka benar-benar shock. Dan sekitar beberapa menit mereka nggak saling bicara satu sama lain. Sampai 1 jam kemudian, si Frans ini bilang, Dev, gimana kalau kita tidur aja, Dev? Ya sudah yuk, ayo kita tidur aja, Frans. Mereka pun tidur. Tapi begitu mereka berbaring di dalam tenda, mereka ini tetap terbuka matanya, mereka nggak berani tidur. Nah, sampai sekitar jam 1 dini hari, si Frans bilang, Dev, kamu belum bisa tidur. Belum, Frans. Aku benar-benar masih shock, masih trauma dengan kejadian tadi. Ya sudahlah, ayo kita coba istirahat yuk, kita tidur aja yuk. Nah, tidurlah mereka waktu itu. Sampai subuh hari, mereka akhirnya bangun lagi. Jadi nggak seberapa lama mereka tidur karena mereka benar-benar gelisah waktu itu. Di pagi harinya, si bapak-bapak yang tinggal di atas itu datang sama istrinya. Mas, kemarin itu gimana ceritanya? Kok sampai-sampai itu bisa ngangkat korban? Nah, diceritakan oleh Devri dan Frans, waktu itu ada anak yang terjatuh. Nah, setelah mendengar cerita dari Frans dan Devri, akhirnya si bapak-bapak ini cerita. Dulu itu juga pernah mas ada kejadian kayak gini. Ada yang jatuh juga di tempat yang sama. Dan waktu itu saya sendiri yang nolong. Ya wis, syukurlah mas kalau sampai nolong waktu itu. Kalau nggak ada sampean, yang ngangkat siapa? Lawang teman-temannya kayak gitu semua. Nah, setelah perbincangan itu, suami istri ini pun pamit kembali ke rumah. Nah, tinggallah Frans dan Devri sendirian di dalam tenda itu. Malam itu, si Devri ini ngerasa memang suasana nggak seperti biasanya. Suasana ini tiba-tiba sepi sekali. Nggak ada suara apapun. Jadi Devri itu sudah merasa mulai ada yang nggak nyaman dengan suasana malam itu. Akhirnya Devri sempat bilang ke Frans, Frans, nggak bikin kopi, Frans. Oh iya ya, tak bikinin kopi. Frans pun mulai bikin kopi. Nah, pada saat bikin kopi itu, si Devri ini mulai membuka obrolan. Frans, kamu tahu nggak, Frans? Kamu sempat lihat nggak korban waktu itu? Aduh, Dev, nggak usah cerita gitu, Dev. Aku sendiri nggak berani lihat. Devri ini cerita, karena dia tetap harus cerita ke Frans. Frans, kepalanya itu bolong, Frans. Mungkin dia ini jatuh, terus kepalanya nancep ke batu yang agak tajam. Jadi kepalanya itu benar-benar bolong dan aku ngelihat, Frans. Dev, nggak usah cerita kayak gitu, Dev. Aku takut, Dev. Kalau kamu terus cerita kayak gitu, aku masuk tenda. Begitu mereka masuk tenda, belum juga mereka berbaring, mereka ini dengar ada suara orang yang jalan. Dev, itu siapa, Dev? Nggak tahu ah, nggak usah dilihat. Nah, ternyata suara langkah kaki ini mendekat ke arah tenda mereka. Di situ Frans ini bisik-bisik ke Devri, Dev, coba dilihat, mungkin Pak Dul. Nggak mungkin Pak Dul. Kalau Pak Dul kesini pasti manggil kita.
manggil nama kita. Akhirnya si Franz bilang lagi, Dev, bukaan Dev, dia di depan. Lah akhirnya mereka beranikan diri untuk buka tenda. Begitu mereka buka tenda, ada sosok laki-laki. Nah waktu itu mereka mulai merasa lega. Oh ternyata ada orang. Lah yang ada di pikiran Franz waktu itu, ini anak-anak ngeprank ini. Hei siapa itu? Tony ya? Ton. Lah si sosok laki-laki ini diam. Dia pakai topi rimba. Dan ternyata begitu noleh, si laki-laki ini pakai kacamata hitam. Lah di situ Franz ini agak mikir. Ini kalau teman-teman nggak mungkin. Kok jalannya dari arah atas. Apalagi kok gelap-gelap kayak gini, dia ini pakai kacamata hitam. Nggak bawa senter, nggak bawa lampu. Kok bisa? Akhirnya Devri ini nggak curiga sama sekali, dipanggil, Mas, nyari siapa? Si sosok ini cuma noleh dengan kacamata hitamnya itu. Jadi wajahnya itu nggak terlalu terlihat jelas, karena beliau itu pakai topi rimba, bundar, dan pakai kacamata hitam. Dia noleh terus ke arah Devri dan Franz. Sini Mas, ngopi dulu Mas. Akhirnya laki-laki ini mendekat ke arah si Devri dan Franz. Begitu dekat, mereka duduk persis menghadap ke arah Franz dan Devri. Disitulah si Devri menawarkan kopinya, dan Devri tanya, dari mana Mas kok malam-malam? Pakai kacamata hitam lagi, kok bisa kelihatan? Si sosok ini diam terus. Gak lama kemudian, sosok ini noleh ke arah Devri dan Franz, terus bilang, gak kenal aku tak Mas? Loh, siapa Mas? Gak kenal Mas. Masnya ini siapa? Nah terus si sosok ini buka topinya. Begitu topi ini dibuka, ternyata kepalanya ini bolong dan keluar darah yang sangat deras. Disitulah Devri dan Franz ini ketakutan. Wah, cancuk. Ditutuplah tendanya. Saking kerasnya mereka lari sampai tenda ini ambruk. Mereka ini sampai akhirnya tidur dengan kondisi tenda yang ambruk. Sampai pagi hari. Begitu pagi hari, si pasang suami istri, Pak Dul dan istrinya ini datang. Wah, iku tendone kok ambruk iki apa? Oh. Mereka pun buka tenda terus cerita. Pak Dul, gimana Pak Dul? Semalam itu kami didatengin arek iku Maksudnya didatengin korban itu. Nah, Pak Dul akhirnya duduk sama istrinya. Pak Dul pun cerita. Loh, jam berapa kamu didatengin sosok itu? Yus, mau tidur itu loh Pak Dul sekitar jam 9-an. Loh, berarti ya bener. Bu, ceritakan Bu. Pak Dul ini bilang ke istrinya, ternyata istrinya itu cerita. Malam itu di sekitar jam 9 malam, waktu itu si istrinya ini bikinkan tehnya Pak Dul. Waktu ngaduk teh, tiba-tiba si istrinya ini dengar kalau ada yang ngetuk pintu. Nah istrinya Pak Dul ini bilang, Pak, kok dengar ada yang ngetuk pintu ya Pak? Nggak ada Bu. Oh ya wis, mungkin aku salah dengar. Akhirnya istri Pak Dul ini lanjut bikinkan teh. Nggak lama kemudian, ada yang ngetuk pintu lagi, dok. Bu. Waktu itulah istrinya Pak Dul bilang ke Pak Dul, Pak, bener Pak, ada yang ngetuk pintu itu loh. Pak Dul pun akhirnya keluar. Begitu dibuka, Pak Dul ini ngelihat ada laki-laki pakai topi rimba dan pakai kacamata hitam. Pak, ini kalau mau pulang lewat mana ya Pak? Disitulah Pak Dul sudah merasa ada yang nggak beres sama sosok laki-laki ini. Tapi di situ Pak Dul ini sempat bilang, Mas, sampean turun ke bawah, nanti sampean ketemu pos. Lah ternyata malam itu mereka ini tidur seperti biasa. Nah si Devri itu dalam tidurnya ini mimpi ketemu si sosok laki-laki ini. Dia tetap berdandan seperti itu, pakai topi rimba, pakai kacamata hitam. Tapi waktu itu si sosok laki-laki ini sempat bilang ke Devri, Mas, sebenarnya aku kesini nih mau minta tolong. Minta tolong apa ya Mas? Jangan nakut-nakutin loh Mas. Topinya gak usah dibuka. Enggak Mas, aku mau minta tolong. Barangku itu masih ketinggalan di sana. Aku minta tolong diantarkan ke keluargaku ya. Itu barang penting soalnya. Tiba-tiba Devri ini kebangun dari tidurnya. Begitu Devri bangun, Devri pun bangunkan Franz, bangun Franz. Waktu itu sudah jam 6 pagi. Jadi ceritalah si Devri ini, Franz, aku tadi ngimpi kayak gini. Si sosok laki-laki ini minta dicarikan barangnya. Nah, si Franz bilang ke Devri, ya sudahlah, nggak usah dianggap wong itu cuma mimpi. Oh ya sudahlah. Nah, sampai sore hari singkat cerita, mereka pun mulai bersiap-siap untuk tidur. Waktu itu sekitar jam 8 malam, mereka siap-siap untuk tidur.
Nah, pada saat mereka mau tidur, ternyata sosok laki-laki ini datang lagi. Waktu itu yang didatengin ini si Franz. Jadi ceritanya Franz ini menuju ke toilet. Begitu ada di dalam toilet, Franz itu dengar suara ini samar-samar. Nah, akhirnya Franz pun cepet-cepetan, dan begitu balik ke tenda, si Franz bilang ke Devri, Dev, kayaknya memang kita harus cari barangnya si anak itu, Dev. Aku tadi dengar ada suara samar-samar, disuruh nyari barang. Iya kan, bener kan kataku kan? Ya sudah, besok pagi kita cari aja. Keesokan paginya, jam 8 pagi, mereka langsung menuju ke tempat kejadian. Begitu sampai di sana, lokasi kejadian ini ditutup bambu-bambu yang cukup besar. Jadi mungkin ada warga yang sudah tahu tentang hal itu dan mulai menutup tempat ini dengan bambu-bambu yang cukup besar. Nah, si Franz dan Devri akhirnya mulai masuk ke lokasi itu. Mereka mulai cari, tapi mereka sendiri nggak tahu barang apa yang harus dicari. Di lokasi-lokasi itu dicari, dan mereka nggak menemukan tanda-tanda ada barang. Akhirnya mereka memutuskan istirahat di sana sebentar. Nggak lama kemudian mereka pun ngerokok. Nah, dari situlah matahari ini mulai meninggi. Ada kilauan-kilauan cahaya yang terpantul. Di situ Franz ini bilang ke Devri, Dev, kok kayak ada sesuatu di sana ya, di balik batu besar itu loh. Didekatilah oleh mereka, ternyata benar ada jam tangan dan ada satu dompet di situ. Nah, si Franz ini akhirnya lega. Ini Dev, barangnya Dev. Ayo diambil aja Dev, ini barangnya aku yakin. Begitu dompet ini diambil, ternyata dilihat KTP-nya itu benar. KTP ini adalah KTP si korban, dan dompet dan jam tangan itu juga milik si korban. Langsunglah diambil oleh mereka. Selain itu, karena hari itu mereka harus pulang memang. Setelah tenda ini dikemas-kemasi, mereka pun pulang. Ternyata alamat korban ini posisinya nggak di Surabaya, tapi ada di satu kota yang jaraknya sekitar 1 jam dari Surabaya. Sebelum mereka pulang ke Surabaya, mereka menuju ke kota tersebut, langsung menuju ke rumah korban. Nah, begitu sampai di sana, diserahkanlah barang ini. Tapi sebelumnya si Franz dan Devri ini juga cerita bahwa yang ngangkat korban dari bawah menuju ke atas itu adalah si Devri dan Franz. Disitulah orang tuanya ini mengucapkan terima kasih, dan kenapa sampai barang ini ditemukan oleh Devri dan Franz. Mereka cerita bahwa malam itu Devri ini mimpi ketemu si sosok korban, dan dia bilang untuk dicarikan barang-barangnya. Nah, setelah cerita ke orang tua korban, barulah mereka pamit pulang. Nah, setelah kejadian itu, Devri dan Franz ini masih sering menuju ke bumi perkemahan tersebut. Mereka masih sering mengadakan kegiatan di tempat tersebut, dan sama sekali nggak pernah mengalami kejadian-kejadian ganjil seperti pada waktu itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Franz dan Devri. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.